Ya, kebetulan saya sejak remaja kenal dengan Pak Bambang Irianto sebagai sosok aktivis, sehingga secara pribadi saya tahu persis siapa Bambang Irianto, terutama sejak yang bersangkutan peduli dan memiliki komitmen membangun lingkungan sosial yang lebih baik. Sepengetahuan saya, dia sempat mengalami kesulitan membangun dunia kehidupan sosial karena itu dimulai dari kegiatan politik yang bersangkutan, sehingga beliau pernah menjadi pengurus partai politik. Uniknya, saat yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus partai politik, justru menemukan sarana dan komitmen dalam membangun realitas sosial secara lebih baik, yaitu mengajak warga di sekitarnya sebagai bagian dari eksperimen membangun sosial, bukan untuk mencapai sesuatu di luar kaidah-kaidah keilmuan orang-orang kampus, tapi justru mengajak warganya peduli dengan problem kehidupan sehari-hari. Sehingga Kampung Lintung Gogreen yang semula relatif gersang, masyarakat atau warganya tidak peduli dengan tanaman, mereka menjadi lebih peduli, dan di luar dugaan kami orang kampus, apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Irianto justru mampu melakukan sebuah transformasi sosial hingga iklim. Secara sosial, orang yang semula kurang peduli dengan lingkungannya menjadi makin peduli. Dari segi iklim, yang semula di situ temperaturnya sekitar 24-27 derajat, tidak sampai 2 tahun sudah bisa berubah menjadi 20-23 derajat. Ini sebuah capaian yang menurut saya luar biasa, karena Pak Bambang Irianto, kebetulan saya di tahun 2014 sebagai Wakil Rektor Universitas Negeri Malang, sempat bersinergi bagaimana beliau membantu kami membangun lingkungan kampus yang sehat, terutama membangun biopori di lingkungan kampus. Dan ketika saya tahun 2017 sampai dengan 2022 menjadi pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, justru beliau memiliki praktek nilai-nilai Pancasila yang luar biasa, yaitu pengalaman beliau di Lintung Gogreen ditularkan di kampung-kampung yang lain di seluruh Indonesia, sehingga ketika tim penilai dari BPIP melakukan kajian, Pak Bambang Irianto menjadi salah satu tokoh yang dijadikan sebagai ikon prestasi Pancasila. Dan hebatnya lagi, komitmen pribadi yang bersangkutan didukung oleh keluarga, sehingga rumahnya pun dijadikan sebagai sarana berdiskusi dan mengembangkan potensi bagaimana membangun lingkungan bersama. Karena berangkat dari komitmen pribadi yang sangat kuat itulah, Pak Bambang Irianto tidak terjebak oleh kegiatan seremonial, sehingga walaupun ada beberapa aktivitas dia yang kurang mendapat apresiasi dari pihak lain, yang bersangkutan terus melakukan hingga saat ini. Inilah yang barangkali kelebihan Pak Bambang Irianto sebagai salah satu tokoh di Kota Malang atau Malang Raya, khususnya di bidang lingkungan hidup. Karena dari berbagai media sosial hingga konfirmasi ke aktivis-aktivis lingkungan di seluruh Indonesia, saya yakin nama Insinyur Bambang Irianto bukan sosok yang asing, tapi sosok yang selalu memberikan inspirasi, bahkan di lingkungan aktivis lingkungan yang bersangkutan sering tidak disebut Pak Bambang, tapi disebut Pak Guru, yaitu orang yang selalu mendampingi
komunitas-komunitas lingkungan membangun lingkungannya yang lebih sehat dan bahagia. Itu barangkali sepengetahuan saya tentang sosok Insinyur Bambang Irianto. Terima kasih.